Sobat Tani, saat ini roastok impor cukup menjadi sorotan karena beberapa informasi menyebutkan keunggulannya yang lebih banyak dibandingkan dengan roastok lokal. Harganya yang masih cukup mahal dibandingkan dengan roastok dalam negeri seperti Isabella dan Red Master menjadikan kita bertanya-tanya apa iya roastok impor lebih baik dari roastok lokal. Fungsi roastok sebagai penopang batang atas anggur memang sangat signifikan untuk memperbaiki kualitas maupun kuantitas produksi anggur. Lengkapnya fungsi roastok sudah saya sampaikan di video sebelumnya dan akan saya sertakan nanti linknya di deskripsi video ini. Nah teman-teman, di video ini kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan menggunakan roastok impor. Nah, tapi disclaimer ya, yang saya sampaikan ini adalah data yang diperoleh dari daerah asalnya, yaitu daerah subtropis, bukan data dari daerah kita atau daerah subtropis. Maksud saya daerah tropis. Lalu bagaimana dengan daerah kita? Belum ada data yang valid mengenai keunggulan roastok tersebut di daerah tropis. Karena masih jarangnya penelitian terkait penggunaan roastok di daerah tropis. Kalaupun ada beberapa yang mengatakan keunggulannya itu hanya dengan melihat tampilan luarnya saja, seperti menanam beberapa pohon anggur dengan menggunakan roastok tersebut, lalu diamati pertumbuhannya namun tanpa disertai dengan prosedur penelitian yang ilmiah, sehingga bisa saja informasi tersebut kurang valid. Nah, namun demikian dengan mengetahui informasi ini, teman-teman bisa jadikan acuan untuk memilih roastok. Lalu bisa dicoba ditanam dan dibuktikan sendiri di lahan teman-teman masing-masing. Nah, satu hal yang harus diperhatikan saat menggunakan roastok adalah kompatibilitasnya atau kecocokannya dengan batang atas. Karena ada beberapa kasus roastok yang bagus tapi ternyata tidak kompatibel dengan batang atasnya. Jadi ya hasilnya kurang optimal juga. Pemilihan roastok pada tanaman anggur harus disesuaikan dengan iklim, kondisi dan karakteristik tanah, dan karakteristik penyakit-penyakit tertentu yang biasa penyebarannya berasal dari tanah, seperti nematoda dan piloxera. Hal ini berguna untuk mendapatkan roastok yang mampu beradaptasi dengan kondisi tanah dan lingkungan sehingga dapat menunjang pertumbuhan batang atas anggur. Nah teman-teman, dari sekian banyak roastok anggur di luar negeri, berikut ini adalah roastok yang sering digunakan di Indonesia. Di antaranya adalah yang pertama SO4, kemudian 5BB Kober, 5C Teleki, 110R Richter, 1103P Paulsen, 10114 MGT, Ramsey, Dogridge, dan Freedom. Dari 9 jenis roastok ini kita akan bahas satu persatu ya, mulai dari asalnya, kemudian keunggulan dan kekurangannya. Yang akan kita soroti adalah pengaruhnya terhadap batang atas seperti vigor, kemudian kebutuhan hara, kelebihan serta kekurangannya, serta adaptasi lain-lain. Kita mulai. Yang pertama adalah roastok SO4. Jenis roastok ini berasal dari tetua Vitis berlanderi dengan Vitis riparea. Pengaruhnya terhadap batang atas anggur dari vigor itu low ke medium, kemudian kebutuhan hara N-nya itu low sampai medium, kemudian P-nya itu medium, kaliumnya itu medium sampai tinggi, dan magnesiumnya medium. Kelebihannya tahan piloxera, kemudian tahan rot knot atau busuk akar, kemudian tahan terhadap genangan air atau tanah yang basah. Kemudian kekurangannya kurang tahan terhadap kekeringan dan tanah yang masam. Adaptasi yang lain, roastok ini suka dengan daerah yang lebih dingin. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, itu 5BB Kober. Berasal dari Vitis berlanderi yang disilangkan dengan Vitis riparea. Kemudian untuk vigor tanaman yang disambung dengan roastok ini medium, kemudian kebutuhan haranya N medium sampai dengan tinggi, kemudian P, K, dan zinc itu medium, kalsium dan magnesium itu medium sampai dengan tinggi.
Kelebihannya tahan terhadap piloksera, kemudian root knot, kemudian tahan kering, kemudian tahan tanah salin dan tanah yang masam. Jadi cukup banyak juga ya kelebihannya. Kemudian tidak tahan terhadap tanah basah dan rentan terhadap Phytophthora. Ini kekurangan daripada 5BB Cobber. Kemudian adaptasinya beradaptasi baik dengan high vigor science. Jadi ketika kita sambungkan dengan batang atas yang high vigor, itu beradaptasi dengan baik. Yang ketiga, 5C atau teleki berasal dari Vitis berlanderi disilangkan dengan Vitis riparea, vigor tanaman low ke medium. Kemudian kebutuhan unsur hara, N-nya itu rendah, P dan K medium. Magnesium medium sampai dengan tinggi, zinc-nya low ke medium. Kelebihannya tahan piloksera, kemudian busuk akar, agak tahan terhadap tanah salin dan tanah masam. Kekurangannya tidak tahan kekeringan dan tanah yang basah. Yang keempat, 110R Richter berasal dari tetua berlanderi dan ruprestris. Vigor tanaman medium, kemudian kebutuhan unsur hara, N-nya itu medium, kemudian P-nya itu high, K-nya low ke medium, kemudian magnesium dan zinc-nya medium. Kelebihannya tahan piloksera dan tahan kering. Kekurangannya kurang tahan terhadap penyakit busuk akar, tidak tahan tanah basah, dan agak tahan tanah salin dan masam. Kemudian adaptasi lain-lain, tumbuhnya cukup lambat di daerah yang bertanah basah. Yang kelima, 110P Paulsen berasal dari Vitis berlanderi dan Vitis ruprestris. Vigor tanaman medium sampai dengan tinggi. Kebutuhan serapan unsur hara, N-nya medium sampai dengan tinggi, P dan magnesiumnya tinggi, K dan zinc-nya low ke medium. Kelebihannya tahan terhadap piloksera, root knot, tahan kering, tahan tanah basah. Kekurangannya agak tidak tahan terhadap tanah salin dan tanah masam.